berhubung kita sendiri, kita tandai satu aja di sini guys. Ya. Artinya kita sendiri guys di sini ya. Kalau di hutan kita kasih tanda gini, berarti kita ada lewat di hutan sini ya, sendiri. Kalau berdua kita potong dua juga kalau berdua ya. Oke, kita lanjut jalan kita. Kita nembus ke sungai tadi ya. Mantap. Ini keindahan hutan Kalimantan guys, dengan suara-suara asli. Oke, kita menembus ke sungai ya guys ya. Mana? Kita nembus ke sungai. Kalau untuk akar bajaka sendiri, dia nggak tumbuh di pinggir-pinggir gini ya. Tumbuhnya jauh di dalam sana. Terus satu lagi nih, di sini ada bambu guys ya. Pinggir sungai sini ada bambu. Tahu artinya? Oke, kita lihat pokoknya dulu ya. Nanti baru saya jelaskan. Ya, ini ada bambu. Ada pokok bambu. Biasanya bambu itu identik dengan orang tanam guys ya. Bambu itu biasanya ditanam orang. Jadi ceritanya mungkin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di sini nih pernah jadi kehidupan. Artinya di sini mungkin dulu ada ladang ya. Di sini dulu ada ladang orang. Ladang itu adalah gunung yang kita bersihkan, kemudian kita bakar dan kita tanami padi ya. Ya, jadi kalau kita bicara ladang, ladang itu adalah sebuah hutan awalnya ya, gunung atau hutan asli. Lebih bagus yang hutan asli ya, kalau untuk di Kalimantan hutan asli. Habis itu kita tebas kayak hutan kayak ini kan. Ini hutan masih asli. Ini lebih bagus kalau kita pakai untuk buat ladang. Ladang itu adalah daratan yang bisa kita tanami padi. Prosesnya seperti apa? Ya ini, setelah kita tebang semuanya, gunung-gunung kayak gini, setelah kita tebang semuanya, kita potong ujung-ujungnya semuanya supaya di saat dibakar bagus ya. Setelah itu kita bakar. Kenapa ujung-ujungnya ranting-rantingnya kita potong bagus-bagus? Kita potong bagus-bagus supaya di saat proses pembakaran tadi dia bisa bersih. Jadi tinggal abu aja di daerah situ, di daratan itu tinggal abu aja. Setelah proses pembakaran selesai, barulah kita cari kayu seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ini kita potong, kita tajamin kayak gini guys. Barulah kita namanya kita nugal. Apa ya bahasa Indonesia nugal tuh? Nugal lah. Setelah itu kita nugal, baru nanti di belakang kita, teman kita atau keluarga kita, istri kita yang lubang, nanti teman kita di belakang masih jatuh padi. Padinya sendiri juga padi khusus ya, untuk ladang sendiri. Padinya adalah padi gunung, padi ladang memang ada sendiri padi gunung. Dan usia panennya untuk padi gunung itu sekitar 6-7 bulan. Nah, itu guys ya. Jadi bisa jadi ini dulu bekas ladang ya guys ya. Untuk di Kalimantan, khususnya di Kalimantan ya, jadi sebelum kita menanam padi ya, kita ya beladang kayak gini. Jadi kita tahun ini kita di sini ya, tahun ini kita di sini sampai panen padi. Setelah itu ini kan akan bersih nanti, kan kayak tidak ada tumbuhan besar-besar lagi.
Seberapa luasan yang kita buka tadi, tahun depannya kita ke hulu lagi ya, ke hulu lagi. Di hulunya lagi kita buat ladang lagi. Begitu juga di hulunya lagi, begitu juga seterusnya. Sampai 10 tahun mungkin ya, mungkin 10 tahun atau 8 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, hutan ini yang kita jadikan ladang tadi tumbuh lagi seperti ini lagi. Baru kita buka ladang lagi. Itulah kehidupan kita di Kalimantan zaman dulu ya. Terus untuk di pedalaman sendiri, beras itu pun juga kita nggak jual ya. Beras itu kita pakai sendiri, kita makan sendiri berasnya. Karena mau dijual kemana guys? Kalau kita di pedalaman itu, jangankan mau jual, kita jalan kaki untuk bisa cari gula aja, bisa cari gula itu aja kita harus jalan kaki di Malaysia ya. Kalau di tempat saya dulu harus kita jalan kaki ke Malaysia, perjalanan kurang lebih 2 hari jalan kaki ya, jalan kaki Malaysia kurang lebih 2 hari. Sampai di sana di Malaysia kita baru beli gula, beli yang lain-lain ya, kebutuhan itu ya. Itulah kehidupan kita di pedalaman pada zaman dulu ya. Kita jalan kaki 2 hari itu. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, sambil kita gendong beras ya aja. Kita gendong beras, kita gendong makanan kita untuk jalan. Jadi sebetulnya kalau untuk camping-camping kayak gini, untuk kita orang Kalimantan khususnya yang di pedalaman ya, udah biasa guys ya, udah biasa. Cuman ya inilah saatnya kita explore ya, saatnya kita explore betapa ternyata kehidupan di pedalaman dengan alam langsung kayak gini ternyata lebih bagus. Kembali ke cerita zaman dulu ya, di pedalaman gula bisa kita tanam sendiri. Kita tanam tebu, kita tanam tebu setelah sekitar 1 tahun lah tebu kita tanam itu kita panen. Setelah kita panen baru kita ambil tebunya. Kalau untuk minum sendiri aja 40 batang 50 batang tebu baru kita peras. Setelah kita peras baru kita rebus airnya, air tebu tadi kita rebus kurang lebih 5-6 jam sampai dia membeku kayak orang bikin gula air kelapa, gula kelapa juga sih sepertinya. Kalau setahu saya yang air tebu, kalau kelapa saya belum pernah ya. Kalau tebu sudah biasa. Nanti ada masanya kita coba ya buat gula dari tebu, nanti kita coba. Tapi itu sudah kami jalan. Jadi gula itu bisa kita minum kalau untuk satu keluarga aja 2 bulan nggak habis itu gula tebu itu ya. Itulah bisa di pedalaman. Sayuran nggak perlu ke pasar kalau kita di pedalaman. Di ladang-ladang bekas kita itu pasti banyak daun singkong, banyak tumbuhan lagi yang lain-lain kayak sawi ladang itu. Sawi ladang itu ada juga sawi gunung, bukan sawi yang kayak itu tadi. Terus apa lagi? Ya, satu lagi minyak makan yang tidak kalah pentingnya guys. Minyak makan sudah disiapkan Tuhan, yaitu ya minta maaf ya sebelumnya ya. Minyak makan tuh babi hutan itu kulitnya kita bakar, setelah dia netes itu kita tadah, atau bisa juga kita goreng langsung, goreng tanpa apa-apa ya di wajan, nanti akan keluar minyaknya. Satu lagi, garam nggak perlu garam dari kota guys, garam gunung banyak di sini. Mata air asin itu sudah Tuhan siapkan di hutan itu ya. Jadi kalau pernah lihat kerbau itu dipanggil sama tuannya pakai air garam ya, pakai air garam. Nah di hutan sendiri ternyata binatang hutan itu juga sudah biasa minum air garam. Jadi mereka juga harus minum air garam. Mungkin buat kesehatan garam itu juga penting ya.
kesehatan penting sekali. Mungkin yang ahli medis ya tahulah betapa pentingnya garam. Terus garam itu ada mata airnya guys, ada mata airnya. Nggak percaya kan? Silahkan buka kontennya garam Putuk Karayan Selatan, garam Putuk Karayan, itu ada di sana tuh. Cara prosesnya membuat garam mulai dari mata air sampai jadi garam, sama prosesnya kayak bikin gula tebu, dia direbus juga. Jadi air sungai seperti ini kalau memang dia mengandung garam, kita rebus bisa jadi garam. Luar biasa kan, Tuhan sudah ciptakan di hutan itu. Jadi di hutan itu semua sudah disiapkan. Kita lihat dari jauh dia hutan, tapi ternyata di dalamnya itu semua sudah Tuhan siapkan untuk kita bisa hidup di dalamnya. Itulah luarnya biasanya Tuhan kita ya. Oke, kita sudah muter-muter dari tadi. Mau makan tidak jadi terus ya, karena kita ekspor masuk-masuk hutan. Kita lanjut jalan-jalan kita. Kita sudah sampai di ladang kita ya. Ladang, cerita ladang, bilang ladang. Kita sudah sampai di pondok kita guys. Kita simpan barang kita. Baru kita menikmati makan siang. Oke, mantap.